Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Lalu dalam pembukaan itu juga yang sering kita simak dan harus kita pahami. Nahmadu wa nasta'inuhu, ya. Kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu setiap hari kita ungkapkan dalam salat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Janji kita itu, sumpah kita itu, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Maka jangan pernah minta kepada selain Allah untuk hal-hal yang tidak mampu dilakukan kecuali hanya oleh Allah. Makanya hadis yang paling agung berkenaan dengan akidah itu adalah hadis yang ke-19 dari hadis Arba'in. Apa bunyinya? Ihfazillaha yahfazka. Jagalah hak-hak Allah, jaga batasan-batasan Allah, jaga perintah Allah, jaga larangan-larangan Allah, pasti Allah akan menjagamu. Bagaimana penjagaan Allah terhadap kita? Allah jaga harta kita, Allah jaga, pertama tentu agama kita. Dan itu yang lebih kita harapkan, dijaga agama kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana contoh Nabi Yusuf alaihissalam dijaga agamanya. Bukankah ketika Nabi Yusuf alaihissalam bersama Zulaikha hanya berdua saja di rumah itu, Allah kisahkan, Allah sampaikan bahwa masing-masing pun ada rasa, ada himmah ini. Tapi disebabkan karena Nabi Yusuf dilihatkan kepada oleh Allah Subhanahu wa taala burhan rabbih, dihadirkan kembali ilmu pengetahuan bahwa itu diharamkan. Ini keuntungan kalau ikhlas dalam belajar. Kalau kita ikhlas dalam belajar, Allah ingatkan kita ketika dalam kondisi la qadarullah kita jatuh, kita tersesat. Tapi kalau tidak ikhlas dalam belajar, malah justru kita berusaha untuk jatuh dalam kesalahan. Nabi Yusuf alaihissalam, Allah ingatkan dengan yang demikian, beliau melarikan diri. Maka jagalah hak Allah, batasan Allah, perintah Allah, larangan Allah. Allah pasti menjaga kita, menjaga agama kita, menjaga harta kita, menjaga keluarga kita, bahkan diri kita. Makanya beda ya, orang-orang dahulu itu sampai umurnya mungkin 70, 80, 90 tahun. Karena penjagaannya terhadap dosa dan maksiat itu lebih maksimal dibandingkan kita. Mungkin umur 80, 90 masih kuat. Karena dari kecilnya dia jaga dirinya jangan sampai jatuh pada dosa dan maksiat. Sementara kita sudah terlalu banyak jatuh pada dosa dan maksiat, sehingga di umur-umur muda sudah banyak sakit. Karena penjagaan tadi. Maka kita memohon pertolongan hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, ya. Begitu dia minta tolong juga hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa nastaghfiruh atas semua dosa dan kesalahan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam saja yang sudah dijamin masuk surga, tidak kurang dari 70 kali beliau istighfar dalam satu majlis. Ketika disebut 70, 700, itu menandakan jumlah yang banyak. Harus ingat itu. Karena orang Arab dulu tidak kenal angka lebih dari angka 7. Jadi paling tinggi angka 7. Jadi ketika disebut 7, maksudnya maksimal, sangat banyak. Dalam sekali duduk sekurang-kurangnya 70. Maka dalam riwayat lain ada disebutkan 100, karena di atas 7 tidak disebutkan 80, 90, tidak. Tapi 100, 1000 dan seterusnya. Maka kita yang tidak ada jaminan surga harusnya lebih banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengupayakan amal-amal saleh yang bisa menjadi sebab kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala min syururi anfusina, dari buruknya diri kita, dari buruknya jiwa kita. Apa keburukan jiwa kita? Egois, pemarah, sumbu pendek, apalagi tidak panjang sumbunya, sebentar aja meledak langsung. Itu kita. Maka kita mohon perlindungan kepada Allah min syururi anfusina, dari semua keburukan-keburukan diri kita. Jangan sampai dengan sebab keburukan diri kita itu kita celaka di dunia dan di akhirat. Mungkin disebabkan karena la qadra lisan kita yang kasar, lisan kita yang tajam,
orang banyak tersakiti. Mohon perlindungan kepada Allah jangan sampai itu terjadi pada kita. Atau cuma pandangan kita yang dikenal dengan pandangan sinis. Kita tidak bicara apa-apa, tapi setiap kita mandang seseorang, maksudnya memandang sinis di sini, banyak yang tersakiti. Na'udzubillah. Mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan diri kita. Begitu juga kita mohon perlindungan kepada Allah min sayyiati a'malina, dari buruknya amal kita. Kapan amal itu buruk? Ketika dilakukan tidak ikhlas karena Allah dan tidak mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bukanlah amal saleh. Artinya dikatakan amal yang buruk, tidak ikhlas karena Allah atau tidak mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam.